Pesepak bola legenda Indonesia, Anjas Asmara, memberi saran kepada PSSI. Ia berharap PSSI memecat Sintayong dari jabatan pelatih timnas Indonesia dan menggantinya dengan pelatih kelas dunia seperti juru taktik Manchester City, Josep Guardiola. Pandangan itu dilontarkan Anjas Asmara karena kesal dengan gaya permainan timnas Indonesia racikan Sintayong yang sering menerapkan strategi parkir bus. Anjas Asmara ingin melihat timnas Indonesia bermain cantiknya layaknya masih ditangani pelatih kelas dunia seperti Phil Korver di era 1970-an. Sekadar diketahui, timnas Indonesia yang dibela Anjas Asmara pernah ditangani pelatih top dunia pada 1975, 1976, yakni Phil Korver. Ketika ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada 1975, 2 tahun sebelumnya Phil Korver baru saja memenangkan trofi Liga Belanda dan Liga Eropa bersama Feyenoord Rotterdam. Jadi main bola itu otaknya harus jenius. Jangan seperti Sintayong ini, dia tidak latih ini anak-anak. Ia hanya latih anak-anak main bola hanya fisik. Makanya saya selalu protes, ganti tuh Sintayong, kita punya uang, kenapa enggak diganti sama pelatih yang pintar, kata Anjas Asmara. Kita punya uang kenapa tidak panggil Guardiola? Kenapa kami dapat pelatih terbaik di dunia saat itu, Phil Korver itu? Ratu Juliana yang panggil itu untuk melatih Indonesia, lanjut pria berusia 74 tahun ini. Sintayong hanya parkir bus. Perhatikan cara main timnya, hanya parkir bus. 11 pemain kita berdiri di pertahanan semua dan kita kesulitan bikin gol. Jadi main bola itu harus cetak gol. Tiru itu Messi, Ronaldo, tambahnya. Meski begitu, faktanya Sintayong tak hanya berhasil mengangkat prestasi timnas Indonesia. Permainan skuad Garuda juga enak dipandang mata. Di Piala Asia 2023, timnas Indonesia memikat dunia lewat permainan dari kaki ke kaki saat menghadapi Australia di 16 besar, meski akhirnya kalah 0-4. Selain itu, proses gol timnas Indonesia ke gawang Irak yang dicetak Marcelino Ferdinand di Piala Asia 2023 juga menjadi sorotan. Satu lagi, banyak gol cantik yang diciptakan timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23. Pelatih timnas U23 Indonesia, Sintayong mengeluhkan beberapa hal usai skuad Garuda Muda tiba di Paris. Skuad timnas U23 Indonesia telah tiba di Paris untuk laga playoff Olimpiade 2024 per Minggu, tanggal 5 Mei tahun 2024. Namun pelatih timnas U23 Indonesia, Sintayong mengeluhkan beberapa kondisi yang tak serupa seperti saat di Qatar. Pelatih asal Korea Selatan tersebut menjelaskan bila latihan perdana timnas U23 Indonesia didominasi pemulihan saja. Karena capek, jadi hanya latihan pemulihan dan ada taktik sebentar, kata Sintayong. Memang kemarin kita perjalanan agak jauh dan lama, tambahnya. Kemudian Sintayong juga mengeluhkan suhu dingin yang ada di Paris, sangat berbeda dari di Qatar yang bisa mencapai 35 derajat Celcius. Ia menyebut tantangannya adalah mengontrol kondisi pemain. Seperti yang dilihat, para pemain menggunakan jaket tebal karena suhu lumayan dingin, kata Sin. Jadi paling penting sebenarnya kontrol kondisi pemain. Jadi secara psikologi juga mulai capek dan lelah, jadi kita harus kontrol supaya kondisi pemain tetap fit, tambahnya. Selain cuaca, timnas U23 Indonesia juga mengalami masalah mengenai makanan dan waktu istirahat. Jadi memang ada kesulitan masalah makanan dan masalah tidur juga, ujar Sintayong. Karena kita juga buru-buru booking hotel dan lain-lain karena keputusannya setelah selesai pertandingan kemarin di Doha. Jadi ada masalah sedikit saja seperti itu, tambahnya. Skuad timnas U23 Indonesia juga perlu beradaptasi dengan kondisi lapangan di INF Clairefontaine. Sintayong mengaku mau tak mau harus menerima lapangan yang disediakan meski baginya lapangan di Paris tidak sebagus di Doha. Memang di bawah standar, ya, kata Sintayong. Artinya tidak seperti di Doha, tetapi katanya di sini yang rumputnya paling baik.
Jadi mau tidak mau kita harus adaptasi dengan situasi dan kondisi di sini, tambahnya. Setelah menjadi punggawa timnas Indonesia, Ragnar pun punya daya tarik tersendiri. Dia mengaku jatuh hati dengan Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim terbesar di dunia. Saya melihat Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim terbesar dan itu sangat penting bagi saya, kata Ragnar. Bahkan Ragnar Oratmangun memiliki misi untuk membangun sepak bola Indonesia dan tak menutup kemungkinan menghabiskan masa pensiun di Indonesia pada masa yang akan datang. Saya berharap saya bisa menjadi bagian dari masyarakat yang baik dan membantu di dalam lapangan. Setelah saya pensiun tentu saya akan membantu mengembangkan pemain muda dan membantu mengembangkan sepak bola di negara ini, kata Ragnar. Dalam kesempatan lain, Ragnar Oratmangun mengejutkan penggemar sepak bola dengan perjalanan spiritualnya. Bukan lahir sebagai Muslim, ternyata Ragnar Oratmangun lahir dari keluarga Kristen. Tidak, saya tidak terlahir sebagai Muslim. Saya dibesarkan dalam keluarga Kristen. Tapi setelah saya tumbuh dewasa saya memutuskan untuk memeluk Islam pada usia 15 tahun, tambahnya. Keputusannya untuk menjadi mualaf pun terjadi karena dia berada di lingkungan Muslim. Rupanya sebelum menjadi mualaf, Ragnar kecil sudah beberapa kali ke masjid. Bagi saya, yang saya pikirkan adalah belajar tentang Tuhan. Tentu saja juga teman saya yang beberapa kali membawa saya ke masjid, jelasnya. Mereka membuat saya belajar lebih tentang Tuhan dan religi bagaimana membantumu dalam hidup dan membuat saya memutuskan untuk menjadi seorang Muslim, katanya. Ragnar Oratmangun tak pernah menyesali keputusannya untuk menjadi WNI dan menjadi mualaf. Ketika latihan perdana bersama timnas Indonesia, latihan harus dihentikan karena bertepatan dengan azan maghrib. Ragnar pun merasakan buka puasa bersama rekan satu tim yang mayoritas beragama Muslim, sesuatu yang tak pernah dia rasakan di Belanda. Ini sangat spesial. Saya dengar banyak pemain di tim adalah Muslim, jadi ini merupakan pengalaman yang baru, ujar Ragnar. Hal lainnya yang menjadi baru baginya adalah ketika mendengar suara azan lantang terdengar di sekitar lapangan. Bagi saya ini pertama kalinya saya mendengarnya hari ini dalam sesi latihan. Bagi saya itu adalah hal yang sangat indah. Dan juga ini menjadi sebuah pengalaman mendengar azan dan ini sangat bagus untuk didengar, tutupnya.